Baiklah, pada kesempatan ini kita akan fokus untuk membahas bagaimana cara identifikasi gejala stroke dan juga nanti kita akan membahas mengenai manifestasi klinis yang pada umumnya muncul pada pasien dengan stroke hemoragik, tapi jarang muncul pada pasien dengan stroke yang iskemik. Kita bisa berfungsi secara normal dan baik sehari-hari itu karena, otak kita berfungsi dengan normal. Nah, otak kita bisa berfungsi secara normal karena menerima suplai darah yang adekuat dari arteri serebral. Suplai darah ini berisi, terutama oksigen yang dibutuhkan oleh otak dan juga glukosa dan juga, zat-zat nutrisi yang lain. Nah, apabila suplai darah ini terganggu, tersumbat, terhambat, atau misalnya berkurang, ini akan menyebabkan otak tidak bisa berfungsi dengan normal dan mengalami gangguan. Nah, inilah yang dinamakan dengan stroke. Jadi stroke itu adalah gangguan fungsi neurologis yang terjadi bisa vokal maupun global, yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung lebih dari 24 jam. Jadi, ada hal-hal yang harus kita garis bawahi di sini, yaitu, gangguan pada stroke atau gangguan neurologis pada stroke itu terjadi secara tiba-tiba, jadi tidak bertahap atau pelan-pelan, dan juga berlangsungnya lebih dari 24 jam. Nah, penurunan fungsi neurologis ini bisa terjadi secara vokal. Maksud secara vokal ini adalah, gangguannya itu mengenai pembuluh darah serebral yang spesifik, salah satu atau beberapa. Nah, ini akan gejalanya akan vokal atau terlokalisir, misalnya adanya kelemahan pada ekstremitas, kiri, adanya lateralisasi, atau misal perubahan atau penurunan penglihatan, penglihatan kabur, atau, bicaranya jadi tidak jelas. Itu termasuk pada, gangguan yang bersifat vokal. Nah, pada yang global ini terjadi penurunan, suplai darah secara keseluruhan. Jadi memang pada, pasien misalnya dengan hipotensi, ini curah jantung secara keseluruhan itu berkurang. Nah, ini juga akan menyebabkan suplai darah ke otak itu berkurang. Nah, ini akan menyebabkan gangguan yang nanti terjadinya secara global. Nah, di sini ada yang, kita harus garis bawahi lagi, yaitu terjadi selama 24 jam. Jadi misal pasien dengan stroke itu mengalami kelemahan anggota gerak. Nah, itu harus berlangsung lebih dari 24 jam untuk dikatakan dengan stroke. Terus bagaimana apabila gangguannya ini hanya berlangsung secara beberapa menit? Misalnya pasien, tiba-tiba bicaranya cadel atau bicaranya pelo, atau tiba-tiba sulit untuk mengerti pembicaraan, tapi ini hanya berlangsung beberapa menit. Jadi ketika di IGD setelah di assessment, dipasang infus, ternyata pasiennya normal lagi. Nah, ini dikatakan sebagai kondisi yang disebut transient ischemic attack atau, stroke dini. Jadi, pasien seperti ini tetap harus diwaspadai karena ini merupakan gejala stroke yang tertunda. Jadi, sangat beresiko untuk mengalami stroke. Nah, ini mungkin istilah-istilah yang akan kita dapatkan di, istilah tentang stroke yang mungkin digunakan. Jadi ada cerebrovascular accident atau CVA, cerebrovascular disease atau CVD, brain attack atau cerebral infarction. Jadi ini semua istilah yang sering digunakan, untuk stroke. Nah, ini tadi, jadi secara garis besar, stroke itu disebabkan karena 2 penyebab, yaitu ischemic stroke dan hemorrhagic stroke. Pada ischemic stroke kita lihat di sini bahwa pembuluh darah yang mensuplai darah ke otak, pembuluh darah serebralnya itu adalah tersumbat karena trombus. Bisa karena trombus atau karena embolus. Nah, pada stroke yang hemorragik, pembuluh darah yang mensuplai, darah ke otak itu mengalami burst atau pecah. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mempunyai hipertensi kronis yang tidak terkontrol. Nah, merupakan langkah yang sangat penting, langkah awal yang sangat penting ketika kita menerima pasien dengan stroke, kita harus bisa mengidentifikasi apakah stroke-nya ini iskemik atau hemoragik. Tentu saja cara yang paling tepat atau cara yang paling, sesuai itu adalah melakukan CT scan kepala tanpa kontras. Tapi nanti dari gejalanya kita bisa, tahu, kira-kira ini pasien termasuk ke dalam stroke perdarahan atau stroke iskemik. Nah, kenapa, diferensiasi atau mengetahui apakah pasien itu stroke iskemik atau stroke hemoragik itu sangat penting karena terapinya tentu saja sangat berbeda. Pada stroke iskemik kita lihat bahwa pembuluh darahnya ini tersumbat oleh trombus atau embolus. Karena itu terapinya tentu saja untuk
pengenceran darah. Jadi nanti untuk mencegah supaya trombus itu tidak bertambah tebal, tidak bertambah banyak, dan juga mungkin nanti dibutuhkan terapi trombolitik atau terapi untuk memecahkan trombus ini. Sedangkan pada stroke hemoragik, karena pembuluh darahnya itu pecah, tentu saja tidak boleh diberikan obat-obatan yang bersifat untuk mengencerkan darah. Oke, nah ini bagaimana cara identifikasi gejala stroke. Jadi banyak sekali stroke screening tools atau metode screening untuk mengetahui gejala stroke yang dikembangkan baik internasional maupun nasional. Nah, salah satu yang akan saya bahas di sini adalah FAST. Jadi FAST ini merupakan salah satu stroke screening tools yang mudah digunakan dan cocok untuk digunakan di pre-hospital setting atau di ruang emergency juga cocok. Nah, FAST itu terdiri dari face, arm, speech, and time. Pada face atau wajah kita lihat apakah pasien itu bisa tersenyum. Nah, ketika tersenyum, apakah ada kelemahan salah satu sisi seperti ini. Jadi ada facial drop. Nah, ketika ada facial drop ini merupakan salah satu tanda terjadinya stroke. Kemudian A atau arm. Arm itu kita minta pasien untuk mengangkat kedua tangan. Kita lihat apakah ada salah satu tangan yang lebih lemah atau kita cek kekuatan otot dari tangan pasien. Apakah ada perbedaan antara sebelah kiri dan kanan? Atau juga bisa keluhan yang lain, misalnya perasaan numbness atau hilang sensasi atau juga kesemutan pada salah satu tangan. Yang S yaitu speech atau perkataan. Jadi kita kita amati apakah pembicaraan pasien itu cadel atau pelo. Jadi bisa kita minta pasien untuk mengucapkan suatu kalimat atau kita dengarkan saja ketika kita wawancara apakah pasien itu menjadi cadel, dan cadel ini terjadi secara tiba-tiba yang biasanya itu tidak. Jadi tiba-tiba pasien bicaranya pelo padahal sebelumnya tidak, atau tiba-tiba pasien ini tidak mengerti atau sulit untuk mengerti ketika diajak bicara. Nah, ini merupakan salah satu tanda stroke, yaitu speech. Speech-nya terjadi gangguan speech atau gangguan berbicara. Nah, yang T, time, ini artinya bahwa ketika ada salah satu gejala dari yang ketiga ini, baik itu di face, arm, atau speech, maka time is critical. Jadi pasien ini harus langsung ditangani secara cepat dan tepat. Karena pada stroke itu ada istilah time is brain. Semakin lama ditangani, maka kerusakan irreversible dari sel-sel otak itu tidak bisa dihindarkan. Itu tadi, jadi salah satu metode screening untuk mengetahui gejala stroke itu adalah FAST. Nah, jadi dari tadi kita membahas mengenai FAST, jadi gejala yang umum muncul pada stroke itu adalah yang ini. Jadi ada hemiparese atau kelemahan pada salah satu sisi anggota gerak, hemiplegia, kelumpuhan pada salah satu sisi anggota gerak, afasia ataupun dysarthria. Jadi pasien itu kesulitan untuk berbicara atau tidak bisa bicara. Nah, memang khas pada stroke itu adalah gejala lateralisasi, yaitu hemi. Hemi itu kan artinya sebelah. Jadi ada perbedaan antara sebelah kiri dan kanan. Itu gejala yang khas pada stroke. Tentu saja gejala-gejala yang lain itu akan bergantung dari pembuluh darah mana yang terganggu. Jadi bisa muncul gejala-gejala lain, misalnya pasien mengalami penglihatan kabur atau gangguan keseimbangan, itu juga bisa muncul. Nah, ini yang ingin saya bahas di sini. Pada pasien dengan stroke hemoragik itu biasanya gejala yang muncul itu lebih berat. Karena tadi kita lihat waktu pada saat penyebab pada stroke hemoragik itu pembuluh darah yang mensuplai otak itu pecah atau burst. Jadi darah itu keluar dari pembuluh darah masuk ke rongga tengkorak atau ke sel-sel interstisial di cerebral, dan ini akan meningkatkan volume atau isi di dalam tengkorak, dan ini akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam intrakranial, tekanan kranialnya. Nah, makanya gejala pasien yang datang dengan stroke hemoragik itu akan muncul gejala-gejala adanya peningkatan tekanan intrakranial seperti muntah proyektil dan sakit kepala yang hebat. Nah,
Yang paling khas lagi kalau pasien, dengan stroke hemoragik itu terjadi penurunan kesadaran yang cepat. Jadi biasanya pasien datang ke IGD masih bisa diajak berbicara, masih komunikasinya masih baik, tapi tiba-tiba beberapa menit kemudian terjadi penurunan kesadaran, bingung, kemudian penurunan kesadaran yang lebih berat. Jadi itu ya. Jadi yang membedakan manifestasi klinis pada pasien yang stroke yang iskemik sama hemoragik itu biasanya pada pasien stroke iskemik ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Tapi tentu saja metode yang paling tepat dan gold standar untuk mengetahui apakah pasien ini stroke iskemik atau hemoragik adalah melakukan pemeriksaan CT scan kepala tanpa kontras. Nah, ini tadi, jadi diagnostik tes untuk memastikan pasien itu stroke dan apa jenis stroke-nya itu adalah dengan CT scan tanpa kontras. Jadi, menurut American Stroke Association, jadi direkomendasikan bahwa CT scan tanpa kontras itu harus segera atau harus sudah dilakukan pada saat pasien itu datang 25 menit di IGD. Jadi, memang ada beberapa rumah sakit yang melakukan MRI karena memang lebih lebih apa ya, lebih detail dan lebih bisa mendeteksi adanya iskemia pada fase yang super akut. Tapi MRI ini, membutuhkan waktu yang lebih lama dan persiapan yang lebih, lama daripada CT scan, tanpa kontras. Dan pada MRI pasien itu harus benar-benar diam dalam beberapa waktu yang, cukup lama. Karena itu sampai saat ini yang dianjurkan adalah melakukan CT scan kepala tanpa kontras. Ya mungkin, yang bisa kita bahas pada kesempatan ini adalah demikian. Nanti kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai, penata laksanaan atau, treatment pasien yang stroke iskemik dan yang hemoragik.